Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang penggunaan algoritma homomorphic encryption dan LKMAL pada keamanan pesan teks. Untuk anggota kelompoknya ada Dewi Siti Aisyah dengan NIM 2206011100014 dan Rofifa dengan NIM 2206011100015. Baik, nanti di sini kami akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, pembahasan, juga kesimpulan. Untuk latar belakang, yang pertama, kriptografi. Kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga kerahasiaan pesan dengan cara menyandikannya ke dalam bentuk yang tidak dapat dimengerti lagi maknanya. Dalam ilmu kriptografi, terdapat dua buah proses, yaitu melakukan enkripsi dan dekripsi. Pesan yang akan dienkripsi disebut sebagai plain text, teks biasa. Disebut demikian karena informasi ini dengan mudah dapat dibaca dan dipahami oleh siapa saja. Algoritma yang dipakai untuk mengenkripsi dan mendekripsi sebuah plain text melibatkan penggunaan suatu bentuk kunci. Pesan plain text yang telah dienkripsi atau telah dikodekan dikenal sebagai ciphertext. Untuk algoritma LKMAL, algoritma LKMAL ditemukan pada tahun 1985 oleh ilmuwan Mesir, yaitu Tahir El-Gamal. Algoritma LKMAL merupakan algoritma berdasarkan konsep kunci publik. Algoritma ini pada umumnya digunakan untuk digital signature, namun kemudian dimodifikasi sehingga bisa digunakan untuk enkripsi dan dekripsi. Algoritma kriptografi kunci publik LKMAL merupakan algoritma blok cipher, yaitu algoritma yang melakukan proses enkripsi pada blok-blok plain text yang kemudian menghasilkan blok-blok ciphertext, yang nantinya blok-blok ciphertext tersebut akan didekripsi kembali dan hasilnya kemudian digabungkan menjadi plain text semula. Keamanan algoritma LKMAL terletak pada kesulitan perhitungan logaritma diskrit pada modulo prima yang besar, sehingga upaya untuk menyelesaikan masalah logaritma ini menjadi sulit untuk dipecahkan. Selanjutnya itu enkripsi homomorfik. Enkripsi homomorfik bertujuan untuk membantu dalam proses enkripsi. Ini dengan memungkinkan jenis perhitungan tertentu dilakukan pada ciphertext yang menghasilkan hasil terenkripsi yang juga dalam bentuk ciphertext. Hasilnya adalah hasil dari operasi yang dilakukan pada plain text. Sebagai contoh, satu orang dapat menjumlahkan dua angka terenkripsi dan kemudian orang lain dapat mendekripsi hasilnya tanpa salah satu dari mereka dapat mengetahui nilai dari angka individu tersebut. Enkripsi homomorfik memberikan keamanan bagi informasi pengguna dari saat aliran data meninggalkan komputer mereka hingga kembali. Metode ini memerlukan bahwa semua operasi aritmatika dan logika yang diperlukan dalam perhitungan yang dapat diwakili oleh sirkuit terkembang diterapkan pada bentuk terenkripsi dari data. Pada penggunaan homomorphic encryption dan LKMAL, meskipun LKMAL memiliki sifat homomorfik, tetapi sifat tersebut hanya mendukung operasi tertentu saja, seperti penjumlahan pada ciphertext. Lain dengan homomorphic encryption, di mana homomorphic encryption lebih canggih karena dapat melakukan berbagai operasi matematika yang lebih kompleks pada ciphertext, misalnya penjumlahan dan perkalian secara bersamaan. Jadi dengan menggabungkan kedua algoritma ini, maka memungkinkan pengguna untuk melakukan operasi matematis pada ciphertext tanpa perlu mendekripsi. Manfaat lainnya yaitu mencegah pihak ketiga untuk mengakses data asli, yaitu menjaga privasi pengguna. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses enkripsi pada pesan teks. Yang kedua, bagaimana proses dekripsi pada pesan teks. Tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui proses enkripsi pada pesan teks, dan yang kedua yaitu untuk mengetahui dekripsi pada pesan teks.
Untuk selanjutnya yaitu pembahasan. Di pembahasan langsung saja kita mengambil contoh kasus, yaitu mari kita ambil contoh pesan teks hello world. Untuk yang pertama, kita akan mengenkripsi pesan ini menggunakan algoritma El-Gamal dengan sifat homomorfik yang memungkinkan kita melakukan operasi pada ciphertext tanpa mendeskripsikannya. Yaitu yang pertama, kunci generasi, ya. Pilih bilangan prima P dengan generator G, misalkan P sama dengan 23 dan G sama dengan 5G. Pilih yang kedua, pilih kunci privat X, misalkan X sama dengan 6X. Hitung selanjutnya yaitu hitung kunci public Y. Y sama dengan G pangkat X modulo P sama dengan 5 pangkat 6 modulo 23 sama dengan 8. Untuk selanjutnya yaitu enkripsi pesan. Pesan teks pesan yang akan dienkripsi yaitu hello world. Konversi setiap karakter ke angka seperti A sama dengan 0, B sama dengan 1, dan selanjutnya. Untuk huruf H itu dikonversi menjadi angka 7, E menjadi angka 4, L menjadi angka 11, O menjadi angka 14. Untuk spasi itu tidak diproses ya teman-teman. Terus selanjutnya W itu dikonversi ke angka 22, O dikonversi ke 14, dan R dikonversi ke 17, L dikonversi ke 11, dan D dikonversi ke angka 3. Jadi pesan dalam angka itu M sama dengan 7, 4, 11, 11, 14, 22, 14, 17, 11, dan 3. Selanjutnya, enkripsi. Pilih angka acak K, misal K sama dengan 0. Hitung C1 sama dengan G pangkat 3 modulo B sama dengan 5 pangkat 10 modulo 23 sama dengan 9. Enkrip setiap karakter. Untuk setiap karakter MI, hitung C2 sama dengan Y pangkat 3 dikali MI modulo P. Selanjutnya kita hitung C2 untuk setiap karakter. Karakter H tadi dikonversi ke angka 7. Jadi untuk mencari C2-nya 8 pangkat 10 dikali 7 di modulo 23 dan hasilnya 18. Begitupun huruf selanjutnya. Maka hasil ciphertext untuk setiap karakter adalah C sama dengan 9, 18, 9, 1, 9, 8, 98, 98, 921, 99, 921, 92, 98, dan 916. Selanjutnya yaitu dekripsi pesan. Dekripsi ciphertext. Untuk mendekripsi setiap karakter ciphertext atau C1 dan C2, hitung S sama dengan ya seperti di ini modulo, di mana X-nya adalah kunci privat. Hitung inverse S inverse modulo P. Dekripsi setiap karakter MI sama dengan C2 dikali inverse S modulo P. Untuk proses dekripsi, misalkan kita mulai dengan ciphertext 9,18. Hitung S sama dengan 96 modulo 23 sama dengan 18. Hitung inverse, misalkan hasilnya adalah 10. Dekripsi M sama dengan 18 dikali 10 modulo 23 sama dengan 7. Dan 7, angka 7 itu jika dikonversi ke huruf, yaitu hurufnya yaitu H. Begitupun selanjutnya. Untuk kesimpulannya, kombinasi homomorphic encryption dan El-Gamal menawarkan keuntungan signifikan dalam hal keamanan dan privasi, menjadikannya pilihan yang menarik
untuk aplikasi yang memerlukan pemrosesan data terenkripsi. Meskipun ada tantangan terkait efisiensi dan kompleksitas, manfaatnya seringkali melebihi kerugian dalam konteks yang tepat. Mungkin sekian dari kami yang bisa kami sampaikan. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.